Assalamualaikum saudaraku channel AK Tunggal Sejati. Salam Nusantara, salam kasih sejati, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya bersama sahabat saya sekaligus narasumber ya, yang mana beliau ini dulu pernah melakukan dan ingin membuktikan ya, ritual pesugihan sate gagak itu seperti apa dan apakah memang benar-benar seperti yang dibicarakan orang-orang pada umumnya ya, bahwasannya kita bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah ruah dengan berjualan sate gagak. Nah, ini kita bisa langsung bertanya kepada narasumber kita yang pernah ngelakoni atau pernah menjalankan ritual tersebut. Oke, kita akan simak bersama ya. Ya, assalamualaikum Mas Safi. Waalaikumsalam. Nah, ini kan saya pernah tahu kalau Mas Safi ini pernah menjalankan suatu ritual ya, berjualan sate gagak ya, benar ya? Ya. Oke, benar ya. Jadi di sini saya mau bertanya seperti apa ya pengalamannya, atau misalnya caranya atau gimana sih sampai bisa benar-benar terlaksana gitu untuk ritual pesugihan sate gagak itu. Awal mulanya dari awal sampai akhir pengalamannya Mas Safi itu bagaimana? Ya, pengalaman itu terlalu pahit juga, cuma terasa nanggone badan tubuh itu dingin. Oh, berarti awal itu di seluruh tubuh itu merasakan dingin gitu ya. Nah, itu syaratnya harus bagaimana itu? Syaratnya itu kita motong gagak itu di rumah atau di lokasi? Lokasi Panceng, Alas Panceng. Oh, berarti lokasinya di Alas Panceng ya waktu itu ya. Nah, itu terus gimana setelah gagak dipotong, Mas Safi merasakan hawa yang sangat dingin ya sampai ke tulang. Itu terus selanjutnya bagaimana itu? Masalahnya dipotong di rumah itu di tempat Alas Panceng. Yang bisa ritual seperti itu tapa dulu. Oh, berarti perlu ada suatu ritualnya khusus ya? Ada. Itu Lama. ritualnya bagaimana itu? Cuma ininya dia tidak boleh bilang atau bismillah atau alhamdulillah, tidak boleh. Oh, berarti pantangannya itu tidak boleh membaca Nama. kalimatullah ya, berarti tidak boleh mengucapkan basmalah ataupun hamdalah. Jadi nggak boleh bilang bismillah ataupun alhamdulillah. Itu pantangan utama. Terus gimana itu, Mas? Terus kalau udah jadi sate gagaknya itu, misalnya kita bakar sate gagak di situ itu, apakah langsung ada pembeli atau kita harus kayak penjual sate pada umumnya kita teriak-teriak sate gitu? Umumnya berteriak sama sate-sate. Oh, berarti kita harus kayak orang penjual sate gitu ya, kita teriak ya, sate gitu ya. Jadi kayak menawarkan gitu ya. Nawar. Terus
10 meter atau 15 meter Nah 10 meter atau 15 meter aurnya beda. auranya beda ya. Terus Kenur atau bau-bau amis. bau lengur ya, bau amis. Nah itu tempatnya yang alas itu seperti perkampungan. Berarti di situ Mas Safi ini di tengah alas itu seperti menemukan perkampungan ya. Perkampungan. Nah, terus setelah itu Teriak-teriak sate. jadi teriak-teriak jual sate gitu. Terus Yang datang satu. terus awal mula yang datang itu sosoknya bagaimana Mas? Yang pertama itu pocong. Oh pocong ya yang pertama. Itu gimana dia? Ngomong nggak? Bilang Kayak- sate bang. Oh sate gitu ya. Kedua dapat susu. Satu Cina. Oh berarti dia bilang Mas Syafi'i bilang berapa tusuk, dia bilangnya 10 tusuk gitu ya. Terus Kedua dia radeni sudah pakai bedas sudah. Dia bilang lagi nanti saya sini lagi bang beli lagi. oh, berarti bilangnya kesini lagi beli lagi gitu ya. Itu bayarnya gimana itu bayarnya? Uang asli Asli uang nyata uang ya. uang nyata 100 ribuan Berarti 100 ribuan nyata itu ya. nyata. Oke. Terus yang kedua pembelinya Kuntilanak Mbak Kunti ya, Mbak Kunti. Itu Mbak Kunti pesen berapa tusuk waktu itu? 2 susu Oh berarti 2 tusuk ya? ada sambal. Terus 2 tusuk nggak pedes ya? Nah itu bayarnya juga pakai uang itu, uang asli. asli 50 ribuan. Oh, berarti waktu itu Mbak Kunti 50 ribuan. Nah itu yang datang satu-satu apa ngantri gitu? Antri itu bang. Jadi antri ya? Ini dihitung hampir orang 30-an dan 40 Hampir 40 orang ya. Wujudnya itu beda-beda ya. aja. Yang lebih banyak dari Mbak Kunti, Oh yang paling banyak itu Mbak Kunti ya. lebih banyak lagi cenderung Oh genderuwo itu paling banyak ya. warnanya tinggi, jelek, hitam, dikera. Tinggi, jelek, hitam kayak kera ya. Mirip-mirip kera berbulu gitu ya. Hitam, melungur. Dan baunya amis. Bukan amis. Oh bukan amis ya. Ini pocong itu baunya dibakar. Oh baunya kayak Ini dia puhu. kayak pocong itu baunya kayak sesuatu yang terbakar gitu. Kayak bau gosong gitu ya. Kosong. Kalau Kunti gitu, amis ya, lengur ya. Kunti itu amis. Terus kalau genderuwo itu, Ini pun dulu baunya itu puhu yang dibakar. oh kayak singkong dibakar. Ya. Nah itu sampai habis nggak yang dijual itu? Jam 12 sekitar 40-an ya, sekitar jam setengah 1:30 1 malam ya. malam. Dan itu harus sendiri ya, Sendiri, nggak boleh bawa teman. teman nggak boleh, punya kawan nggak boleh, harus sendiri. Harus sendiri ya. Terus ada itu nggak, maksudnya harus pakaian khusus atau gimana? Tato aja, kolor. Oh hanya pakai kolor, nggak boleh pakai baju ya. Jadi nggak boleh pakai baju ya, hanya pakai kolor sambil dorong gerobak ya. Bak. Nah waktu itu gerobaknya punya sendiri atau minjem gitu? Pinjam. Oh minjam ya. Nah itu setelah Mas Syafi'i itu dapat uang dari hasil penjualan sate gagak itu uangnya kemana? Buat apa Mas?
taruh ya mau beli apa-apa aja. Mak saya tantangan cuma satu, saya lupa. Oh, jadi Mas Safi ini lupa pantangannya. Nah, pada subuh jam 4 kurang berempat Jam 4 subuh. sampai kurang berempat. Oh, jam 4 subuh kurang seperempat itu habis. Ada banyak, cuma 1 karung uangnya itu. Enggak, maksudnya dagangannya habis. Habis. Dapat uang 1 karung. Nah, Terus karungnya tingginya beras 25 kilo itu. 25 itu. 25 kilo ya. Itu uang semua 100, 50, 100 itu ya. 150 enggak ada. Jadi mata rupiah yang besar ya 50 sama 100 ribuan ya. Asli itu. Asli uang ya. Nah terus setelah pulang itu gimana? Ya senang juga dapat uang itu banyaknya. Nah, sampai jam berempat saya lupa bilang alhamdulillah. Berarti Mas Safi ini lupa ya, lupa dengan pantangannya mengucapkan alhamdulillah ya. Nah, terus itu efek atau dampak dari kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu kenapa, Mas? Senyap lah, bukan ada kampung lagi, cuma membawa kawanan besar-besar, alas. Jadi perkampungannya lenyap ya, perkampungannya lenyap, terus uangnya? Lenyap juga, cuma ditinggali uang 1 aja. Oh jadi uangnya itu juga lenyap ya, terus tinggal 1 itu berubah daun. Wah. Kayu jati. Berarti benar-benar ya harus dijaga itu pantangannya, nggak boleh baca bismillah dan alhamdulillah ya. Ya oke, jadi ini penuturan langsung ya dari praktisi yang pernah melakukan ritual, lebih tepatnya ingin membuktikan gitu loh. Ingin membuktikan biar tidak katanya dan katanya. Jadi ingin membuktikan sendiri kebenarannya. Apakah memang benar-benar seperti itu ya. Jadi ini menurut pengalaman beliau seperti ini ya. Mungkin di luar sana saudara-saudaraku memiliki pengalaman yang berbeda atau sama ya, karena memang setiap orang itu tidak bisa disamakan ya. Mungkin ada niat yang lain gitu, karena saya juga pernah dengar seseorang dulu bercerita bahwasannya dia tidak menginginkan uang gitu. Jadi mereka tuh menginginkan seperti halnya kayak pusaka atau mustika gitu. Jadi atau menginginkan pasangan hidup gitu. Jadi tukar, ibaratnya barter ya, barter dengan sate itu. Nah ini untuk pengalaman Mas Safi ini terbilang langka ya. Ini semacam memang terlihatnya simple ya. Tapi ini masuk dalam kategori pesugihan sate gagak ya menurut saya, karena mendapatkan uang yang berlebih secara instan gitu, dari ibaratnya tanpa harus bekerja keras, tapi ya memang harus modal nekat, super nekat gitu loh. Nah, terima kasih untuk Mas Safi atas informasinya. Jadi seperti itu saudaraku, channel Akad Tunggal Sejati. Sampai jumpa ya di video-video Akad Tunggal Sejati selanjutnya. Salam Nusantara, salam kasih sejati, rahayu rahayu. Terima kasih, wassalam.